Baiklah, perkenalkan nama saya Naomi Sri Rezeki Haryanja, NPM 1901010240. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pendidikan bahasa Indonesia kelas tinggi, yaitu saya akan menjelaskan tentang metode, media, serta pendekatan pengajaran puisi dan cerpen di kelas 5 dan 6. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh banyaknya baris dalam bait dan banyaknya suku kata dalam tiap baris. Metode yang saya gunakan untuk mengajarkan puisi di kelas 5 SD yaitu metode discovery inquiry, yaitu 1. Menentukan tema, yaitu kegiatan ini dapat dilakukan guru dapat meminta anak untuk mendeskripsikan sekolahnya tentang suara, pemandangan, perasaan, dan aroma ketika mereka melewati ruang-ruang di sekolah. 2. Mendapatkan kesan dari pendengar. Contohnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih pasangannya sendiri untuk membaca dan memberikan tanggapan terhadap tulisannya. Yang 3. Membuat perencanaan atau draft. Kegiatan ini dapat dilakukan guru, yaitu mendorong membuat outline ide seseorang. Guru dapat meminta siswa untuk membuat poin-poin penting atau mencoret dalam sebuah tulisan. Guru juga dapat memberikan batas pengumpulan kepada siswa dalam mengerjakan dan membuat puisi tersebut. Yang 4, menulis dan menulis kembali. Setelah siswa melihat keadaan sekeliling dan melihat gambar yang diberikan guru atau yang ada di sekelilingnya, siswa dapat menuliskannya ke dalam bentuk puisi. Contoh puisi yang saya ambil yaitu karya Fathudin Yazid, yaitu tentang fajar. Media yang saya gunakan untuk mengajarkan puisi di kelas 5 SD yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projected visual, dan media yang dapat diproyeksikan atau projected visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam atau still picture atau bergerak, motion picture. Dan media yang saya akan ambil media yang dapat diproyeksikan. Pendekatan yang saya gunakan untuk mengajarkan puisi di kelas 5 SD yaitu pendekatan konstekstual atau CTL, Contextual Teaching and Learning. Adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran konstekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka dapat memahami makna bahan pelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural. Alasan saya memilih metode, media, dan pendekatan tersebut yaitu karena menurut saya metode inquiry discovery learning dapat mengembangkan konsep yang mendasar pada diri siswa. Daya ingatan siswa akan lebih baik dan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam kegiatan belajarnya serta melatih siswa untuk belajar sendiri. Metode inquiry discovery learning ini akan dapat membantu tercapainya tujuan pengajaran yang diinginkan oleh pengajar. Media yang saya gunakan juga lebih efektif, simpel, dan mudah dicari. Pendekatan yang saya gunakan juga sangat mudah dan dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang kedua, tentang cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang berwujud prosa. Cerpen ada yang bersifat fiktif dan non-fiktif.
Metode yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 6 SD yaitu metode e-learning. Metode e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Manfaat menggunakan metode e-learning. 1. Pembelajaran menulis cerpen akan lebih berhasil jika direncanakan dengan menggunakan media ataupun metode. Dalam hal ini menggunakan metode e-learning. Kedua, pembelajaran menulis cerpen sebelum menggunakan metode e-learning hanya mencapai target secara minimal yaitu nilai rata-rata 54,32. Masih berada di bawah nilai SKBM yang telah ditetapkan yaitu 60. Setelah menulis cerpen dengan penggunaan metode e-learning, nilai rata-rata pembelajaran menulis cerpen meningkat menjadi 72,84. Media yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 5 SD yaitu media audio-visual. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau suara dengan gambar. Contoh dari media audio-visual diantaranya program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Pendekatan yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 5 SD yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menurut Suprijono tahun 2009 halaman 41 yaitu 1. Orientasi merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memperhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Kedua, elisitasi merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Ketiga, rekonstruksi ide. Dalam tahap-tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. 4. Aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Kelima, review. Dalam fase ini memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap dan akurat. Alasan saya memilih metode media dan pendekatan tersebut dalam mengajarkan cerpen yaitu karena dengan menggunakan metode e-learning, siswa dapat mencari sumber informasi atau referensi dari internet sebagai bahan pembantu dan pelengkap dalam pembuatan cerpen. Media yang saya gunakan juga lebih membantu siswa untuk membuat sebuah cerpen di kelas. Pendekatan yang saya gunakan juga lebih akurat dan lebih efektif untuk meningkatkan daya pikir siswa dan juga ide-ide baru yang dapat siswa buat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang mengajarkan puisi dan cerpen di SD. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.